There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bagian-bagian sistem reproduksi pada pria yaitu testis, saluran epidermis, dan kelenjar prostat. Dan pada bagian reproduksi wanita yaitu ada ovarium, rahim, dan vagina, Bu. Oke, yang lain ada? Oke, jadi yang lain belajar di rumah, dibuka-buka bukunya atau dicari-cari memang materinya, karena kan Ibu sudah membagikan RTS-nya sebelum masuk pembelajaran. Jadi Ibu harap searching lah materi-materi yang Ibu akan sampaikan. Jangan HP-nya saja dijadikan nonton TikTok saja, Instagram saja, chatting-chatting sama temannya saja. Jadi Ibu harap yang lain belajar ya. Oke. Jadi dari beberapa yang telah disebutkan temannya tadi mengenai bagian-bagian sistem reproduksi pada laki-laki maupun pada perempuan. Coba
menjaga suhu agar sesuai untuk produksi sperma. Testis. Testis adalah bagian yang bentuknya bulat-bulat yang tersimpan dalam. Oke, Ibu minta untuk perwakilan kelompok membacakan hasilnya yang telah kalian kerjakan. Silakan kelompok satu siapa tadi? Oke, silakan Dahlia. Oke, di sini saya akan membacakan hasil diskusi saya mengenai bagian-bagian pria. Itu yang pertama penis, fungsinya itu saluran kencing dan sperma. Adapun testis berfungsi sebagai memproduksi sperma dan hormon testosteron. Adapun epididymis untuk mematangkan sel sperma. Oke, bagus sekali. Selanjutnya kelompok dua. Silakan. Jadi untuk wanita ya. Baik, di sini saya akan membacakan hasil kerja saya dan di mana di sini bagian-bagian reproduksi pada wanita. Nah, bagian-bagiannya yaitu yang pertama ada vagina, rahim, tubak fallopi, cervix, dan fibria. Di mana fungsi dari vagina yaitu sebagai saluran yang menghubungkan antara rahim dengan bagian luar tubuh yang memungkinkan keluarnya menstruasi dan menjadi jalan lahir saat persalinan. Kemudian fungsi dari vagina yaitu tempat perkembangan janin, di mana rahim menyediakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan janin selama kehamilan. Mungkin itu saja Bu, saya kembalikan kepada Ibu. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian. Lebih lanjut, apakah kalian sudah mengetahui materi pada pagi hari ini? Ibu akan memberikan post-test. Silakan disiapkan kertasnya 1 lembar. Jadi soalnya, apa yang dimaksud dengan sistem reproduksi? Yang kedua, sebutkan beberapa saja ya bagian-bagian sistem reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan beserta fungsinya masing-masing. Sudah. Nah, Ibu harap pada materi hari ini kalian dapat mengerti mengenai bagian sistem apa itu sistem reproduksi, apa bagian-bagiannya dan juga beserta fungsinya masing-masing. Dari materi Ibu sampaikan, ada yang ingin membantu Ibu untuk menyimpulkan materi pada hari ini? Ibu, oke, di sini saya akan menyimpulkan materi pada hari ini, di mana reproduksi merupakan suatu proses biologi yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan keturunan yang baru. Adapun bagian-bagian dari sistem reproduksi pria, yang pertama itu testis, kelenjar prostat, kelenjar epididymis, dan penis. Sedangkan reproduksi wanita, ovarium, vagina, rahim, dan saluran telur atau tubak fallopi. Oke, terima kasih pada Dahlia. Nah, jadi pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.